lengan al-aiman yang sebelah kanan. Fa innahu idza takallama, maka sesungguhnya dia kalau dia berbicara, yasma'una minhu, mereka orang ahli batil akan mendengarkan kata-katanya, dia akan disegani. Wala yaqdiru ahadun minhum ala mukhalafati, dan satu orang enggak akan mampu melawannya illa bil haqqi, kecuali dengan yang hak. Wa kata begitulah, idza dakhala ala man yahtaju ilaih, kalau dia masuk menemui orang yang mau dia butuhkan, menemui pejabat misalnya, dia minta izin atau apa gitu ya. Fa innahu la yuraddu hajatuhu. Ya, jadi kalau kita mau melobi pejabat atau melobi siapa yang kita ada perlu ke dia, baca ini biar wibawa. Nanti apa? Hajat kita itu lancar. Lobby kita itu akan lolos. Wala yaqdiru ala khilafi, orang-orang enggak akan bisa ngelawan permintaannya. Gitu ya, dia akan disegani. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri mutasimi kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ka'annama lulu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantiqin min huwa mubtasami. Qalhu akrim, fi'il ta'ajub. Maksudnya akrim itu bukan fi'il amr ya, bukan muliakan, bukan. Akrim bi khalqi nabiyin, maknanya adalah alangkah mulianya bi khalqi nabiyin, fisiknya Nabi Muhammad. Ai fi'il ta'ajub. Lafduhu lafdzul amr, memang bentuknya fi'il amr. Maknahu tapi maknanya al-khabar, memberitahu, menginformasikan. Qalhu mustamilin, sifat li nabiyin. Kamu tasimin, seperti lafaz mutasim. Qaluhu kazahri, seperti bunga. Sifah Rabi'ah menjadi naat keempat linabiyin, bagi lafaz nabiyin. Ka'annahu, lafaz ka'annahu sifatun homisatun, menjadi naat yang kelima linabiyin, untuk lafaz nabiyin. Wa jumlah wa huwa fardun, lafaz wa huwa fardun halun, i'rabnya menjadi hal minal maf'ul, dari maf'ul. Fi talqoh, di lafaz talqoh. Qaluhu fi askari wa fi hasami, khobar menjadi khobar lafaz ka'anna. Wa qaluhu min jalalatihi wa yurwa fi jalalatihi, dalam versi redaksi lain fi jalalatihi. Bi fi ad-dorfiyah itu dijarkan dengan fi dorfiyah. Fa in ja'altaha sababiyah, kalau kamu jadikannya makna sababiyah. Fal makna, maka maknanya musawin, itu hurufnya sama. Limin, dengan huruf min takliliyah. Min yang bermakna alasan. Wa in ja'altaha li dorfiyah, kalau kamu jadikan fi dorfiyah, makna tempat, muta'alliqatun bi tasbih, maka berkaitan dengan penyamaannya di sini, tasbih, penyerupaan. Fal makna mutahidun aidon, maka maknanya sama, satu, tunggal juga. Wa in ja'altaha muta'alliqatan bi fardin, kalau kamu menjadikannya berkaitan dengan lafaz fardin, kanal makna, maka maknanya menjadi huwa munfaridun bil jalalah, Nabi menyendiri di dalam keagungan. Fi askarin ay jaisin azimin, tentara yang besar. Qauluhu fi hasami ay fi khidmatihi, di dalam berkhidmah. Al-khasin, khidmah yang khusus bihi, dengan Nabi SAW. Wa fi ba'di nusah, maka di dalam sebagian naskah. Wa fi bihim, wahum, mereka siapa? Al-fursan, pasukan berkuda. Al-aqwiya, yang kuat-kuat. Wa qaluhu ka'annama, maka lafaz ka'annama sifatun sadisatun, menjadi naat yang keenam li nabiyin, untuk lafaz nabiyin. Wa hasilul makna, maka hasil kesimpulan maknanya begini. Ma ahsana surata nabiyin, alangkah indahnya bentuk fisik Nabi. Muzayyanin, yang dihiasi. Bisajiyatin, dengan karakter. Murtadiin, yang bersorban atau berpakaian. Bil husni, dengan keindahan. Mu'allamin, diberi tanda-tanda. Bitolaqatil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Mislu zahari, seperti bunga. Fil latofah, lembut. Wan nadharah, dan indah.
Wa mislul qamar, seperti rembulan. Al-kamil yang purnama. Fi syarafi, di dalam kemuliaannya. Wa hadza, dan ini rojiun, makna ini kembali ila suratihi syarifah, kepada bentuk fisik tubuh Nabi yang mulia. Wa mislul bahri fil karam, Nabi itu loman. Nabi itu dermawan kayak laut. Artinya laut itu pernah pelit sama kita. Nggak pernah. Kita mancing ya dikasih ikan. Kita jaring dikasih ikan. Ikan kecil, ikan besar, semuanya diambil manusia. Nggak pernah pelit. Ya. Wa misla dahri, dan seperti zaman, masa. Fi himami, di dalam tekadnya. Wa hadza rojiun, maka ini maknanya kembali ila sajiyatihi, kepada karakter Nabi al-karimah yang mulia. Jadi Nabi itu bagai lautan, loman bagai lautan. Nabi itu indah bagai bunga. Nabi itu bercahaya bagai rembulan yang purnama. Nabi itu tekadnya kuat seperti masa. Gitu. Walakot ahsana, sungguh bagus sekali. Man madahar Rasul, orang yang memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahu rohatun, Nabi memiliki telapak tangan. An lau anna mi'syara usriha, ya, seandainya mi'syara usriha, ya, 10%-nya, ya, alal barri, ya, itu ada di daratan. Sorol baru anda minal bahari, maka lautan, daratan itu jauh lebih basah minal bahri, dari lautan. Lahu himamun, Nabi memiliki tekad, kemauan. La muntaha likibariha, tidak ada akhir bagi besarnya himmah Nabi, besarnya tekad Nabi. Wa himmatuhu sughra, tapi himmah Nabi yang kecil saja. Ajallu anid dahri, itu jauh lebih agung daripada masa. Ka'annahu, maka seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jalalatihi, sebagai keagungan Nabi, fi jaisin azimin, seolah-olah berada pada pasukan tentara yang besar. Wa fi iyalihi, di dalam keluarganya. Wa qarabatihi, di dalam kerabatnya. Hina tarahu, ketika kamu melihat Nabi. Ayyuhal mukhatab, hai orang yang dikhitab, yang diajak dialog ini. Munfaridan, Nabi itu tunggal. Ka'annal lu'lu'a al-masuna, Nabi bagaikan mutiara yang disimpan atau dijaga. Fi sodafihi, di dalam cangkangnya. Kan mutiara kerang itu kan ada cangkangnya. Nabi ibarat mutiara di dalam cangkang. Kainun min ma'dinai min ma'adinihi, yang berada dari tambang Nabi, dari sekian banyak tambang Nabi. Ahaduhuma min ma'dinu kalimatihi, salah satunya adalah tambang kalimat Nabi, kata-kata ucapan Nabi. Wasani, kedua, ma'dinu ibtisamihi, tambang kemuliaan senyuman Nabi. Kama qala al-Bahtari, famin lu'lu'in yubdihi indabtisamihi, dari permata mutiara dia menampakkan senyumannya. Wa min lu'lu'in indal kalam bisaqitih, dan dari mutiara ketika bicara bisaqitih, dengan sakit, ya, sakitoh, dengan apa yang jatuh. Mutiaranya itu, kata-kata itu ibarat mutiara keluar, jatuh, berjatuhan dari mulutnya. Wa qala akhar idza takallama sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi berbicara, ru'iyakan nur, dilihat ada seperti cahaya. Yakhruju min sanayahu, keluar dari gigi samping nih, gigi geraham, gigi taringnya Nabi. Qala Syekh Abdul Salam, khasiyatu hadhil abyad, ini khasiatnya nadhoman ini, burda ini, li'akdil lisan, kalau lidah kita keluh, kalau mau ngomong itu kaku, kalau mau ngomong itu kesulitan. Faedah dakhala inda sultan, kalau ngomong di depan raja gagap, bingung kita, mau ngomong itu gak bisa. Wal umaro, atau pejabat. Wa akabiri daulah, atau pembesar-pembesar negara. Wa qarraraha, dan dia ulang-ulang baca kalimat ini kalau mau ketemu pejabat. Fa innahu maqbulun indahum, maka ini nanti akan diterima kata-kata kita. Latiba ya'dilu turban dhamma a'dumahu
maktuba limuntasyiqin minhu wa multazimi. Ay la syai'a min anwa'it tib. Tidak ada satupun dari beraneka macam parfum, wewangian. Yumasilu yang dapat menyamai, menandingi, tibat turab, wanginya tanah. Alladzi jama'al jasad syarif, yang memeluk tubuh Nabi yang mulia. Wahuwa, apa itu maknanya? Kubruhu, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal khairul kasir, maka kebaikan yang banyak. Kainun berada, lisyami, bagi yang mencium, min dzalika turab, dari tanah tadi. Wali mutadammih minhu, dan orang yang berlumuran, ya, minhu, dari tanah wangi tersebut. Qala Ibnu Marzuq, wa aqallu dzalika, dan minimalnya hal itu, bi ta'firi jabhatihi, dengan melumuri dahinya, wa anfihi, hidungnya, biturbati masjidihi sallallahu alaihi wasallam, dengan tanah masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hala sujud, ketika sujud. Ya, jadi minimal pernah sujud di tanah Masjid Nabawi. Pernah sujud, dahi kita pernah nempel, ya, di dahi, di tanahnya Nabi, di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma rzuqna ziyaratah. Falaisal murad bil iltisam, bukan yang dimaksud dengan iltisam, kata-kata kalimat iltisam ini, al-qabru syarif, bukan kubur Nabi. Fa'innahu makruhun, karena makruh sujud di kubur. Ya. Wa kadza takbilu ma fihi minaturab, ya. Begitu juga menciumnya yang ada tanahnya. Lagian sekarang ya gak bisa, ya. Mau mencium gimana, ada askarnya banyak ini. Dijagain raudhah itu ketat. Orang mau berhenti saja nggak boleh. Syirik begitu katanya. Ya, pasti dimarahin. Nggak boleh. Kalau doa tangan kita ngadep raudhah aja nggak boleh, dimarahin. Harus ngadep kiblat. Bal yustahabu, tetapi disunahkan, lizairi qabri syarif, untuk peziarah kubur Nabi yang mulia, an yaqifa ba'idan, untuk dia berdiri agak jauh, kharijal hujrah, di luar hujrah, ta'ziman, karena ta'zim lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Su'ud, wa madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summiyat Tuba, kota Nabi itu dijuluki dengan kata-kata Tuba, li syarafiha, karena begitu mulianya kota, bihi, dengan Nabi, barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hada, maka atas pendapat ini, yasihu, maka sah, an yakunal makna, maknanya menjadi, annal madinata syarifah, bahwa kota Madinah yang mulia ini, kainatan, adanya, liman kana lahu dhiqun syadidun wa musibah, bagi orang yang memiliki kesulitan hidup, keberatan dalam hidupnya, atau musibah, walau saghiratan, meskipun kecil persoalannya. Wadzalika ma'khudun, hal itu terambil dari kata-kata nasyiqa fulan fihi bala, orang itu terjerat tali, ya, terjerat perangkap. Idza waqa'a fiha, kalau dia terjatuh kena perangkap, la yatakhallas minhu, dia nggak bisa lepas dari perangkap tali itu. Ya. Walasima, makna kata-kata multasim itu lasimal khuf, lasimal khufu, terambil dari kata-kata lasima, al khuf, khuf itu sepatu itu. Al hijar ay hakathu, yakni sepatu khufnya itu tergores batu, akhirnya robek sepatunya. Kama fil asas, sebagaimana di kitab kamus al asas. Artinya maksudnya siapapun yang datang kepada Nabi, ibaratnya orang itu terjerat musibah, terjerat kesempitan hidup, kesulitan hidup, itu pasti dia akan memperoleh keberuntungan. Kalau apa? Menziarahi, ya, kubur Nabi, menziarahi makam Nabi. Wa yumkinu, maka boleh maknanya begini. An yaj'alal mustansik, orang yang tadi mustansik, yang terjerat
ya, terjerat tali perangkap. Kinayah adalah sebagai kinayah anis zairi daripada orang yang menziarahi Nabi lahu sallallahu alaihi wasallam. Wal multasim, sedangkan kata-kata al multasim ini kinayah anil mujawir adalah sebagai kinayah kalimat sebutan untuk orang yang berdekatan bertetangga fil Madinah Asyarifah di kota Madinah. Kama qala Sayyid Muhammad Kibrit Al-Madani min Bahril Mutaqarrib. Hani'an liman zara khairal wara. Beruntung sekali orang yang berziarah kepada sebaik-baik manusia. Wa hatta 'anil nafsi auzaroha, dan menggugurkan dari nafsunya, dari dirinya dosa-dosanya. Fa inna sa'adata matmunatun, karena kebahagiaan itu dijamin, ditanggung, liman halla, bagi orang yang datang atau singgah Thayyibah, kepada kota Thayyibah, yakni kota Madinah, auzaroha, itu akan digugurkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Al-Faslu Rabi' fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasannya tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abana mauliduhu anti bi unsurihi yatiba mubtada'in minhu wa mukhtatami. Wa fi ba'di nusah muftatahi badal mubtada. Qaluhu yatiba faya harfu nida, ya huruf nida panggilan. Wal munadanya mana? Mahdhufun, dibuang. Maf'ulun sebagai maf'ul li fi'lin mahdhufin, untuk fi'il yang mahdhuf. Wa takdir ya kaum, wahai kaum. Wa ya unas, wahai para manusia. Unduru, lihatlah. Tiba ila akhirih. Wa dhamir fi qalihi minhu raji' lil unsur. Walin nabi, kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu fa'il abana lakin ala hadfi mudhaf ay ayatu maulidihi. Awal kalimatnya begitu. Abana mauliduhu anti bi unsurihi, menjelaskan kelahiran Nabi, ya, bahwa tentang kebaikan, keindahan unsurnya Nabi. Yatiba mubtada'in, wahai yang paling bagus permulaannya. Min wa mukhtatami, dan paling bagus pengakhirannya, gitu ya, ibaratnya. Wal makna adharul umuru al khariqa lil ada fi zamani wiladatihi. Nampak perkara-perkara yang di luar adat, yang khariqal ada. Fi zamani wiladatihi, pada masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makaniha, dan pada tempatnya. An khulusi aslihi, ini sebagai penanda akan kemurnian asal usulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum siapa? Aba'uhu alladzina tanasala wa huwa minhu. Yang mana ini menandakan awalnya, bibit-bibitnya Nabi yang dari sana tanasal apa? Berketurunan dari mereka, ya. Jadi aneh sekali sampai mengatakan, ya, orang-orang Wahabi itu orang tua Nabi di neraka. Namanya orang tua Nabi saja Abdullah. Namanya ibunya Aminah, orang yang diberi amanah, orang yang amin, yang jujur, dipercaya, diberi amanah oleh Allah, dititipi untuk melahirkan Nabi. Bisa-bisanya divonis ahli neraka. Ya. Padahal lahirnya seorang putra itu menandakan anti biunsurihi. Kebaikan seorang putra, seorang anak, menandakan bagaimana kebaikan orang tuanya. Ya. Bagaimana kebersihan orang tuanya. Orang tuanya Nabi saja disebut, ya, di dibak itu, ya. Wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Keduanya tidak menikah kecuali dengan pernikahan yang sah. Hubungannya yang hubungan halal. Tidak terjadi hubungan zina antara kedua orang tuanya. Sekarang, zina sama syirik itu besar mana dosanya? Zina sama syirik itu besar syirik dosanya daripada zina.
Kalau orang tua Nabi saja itu dijaga dari perzinaan, yang dosanya masih di bawah syirik, bagaimana dengan dosa syirik? Masa Nabi orang tuanya dari zina saja nggak melakukan, zina saja dijaga, apalagi yang lebih kronis, yang lebih berat dari dosa zina, yaitu dosa syirik. Itu tidak masuk akal, kiasnya harus begitu. Ya, kalau secara ilmu kiasnya, kalau pakai ilmu mantek, ya logikanya, kalau Nabi saja orang tuanya dijaga dari zina, gimana dari syirik? Mana mungkin Allah membiarkan orang tua Nabi melakukan dosa yang lebih jelek dari zina, yaitu syirik. Gitu. Ya. Jadi Allah jaga Nabi menjadi manusia paling mulia karena dari tibi unsuri. Karena unsurnya, asal usulnya Nabi, bibitnya Nabi berawal dari bibit-bibit yang baik. Berawal dari orang tua yang baik, orang tua yang mulia. Ammala yaliku fin nasab. Allah jaga dari perkara-perkara yang tidak layak, tidak pantas dilakukan untuk persoalan nasab itu nanti. Ya ayyuhal uqala, wahai orang yang berakal, istahdiru ukulakum, hadirkan pikiranmu, akalmu. Wangduru, lihatlah. Ghariba mabadihi sallallahu alaihi wasallam, keanehan permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watafakkaru, pikirkanlah fi ajaibi nihayatihi, dalam keajaiban akhir pungkasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal murad bil muftatah, maka yang dimaksud dengan kata-kata muftatah Sayyiduna Adam, yaitu Nabi Adam. Wabil mukhtatam, yang mukhtatam maksudnya jasadnya, tubuh-tubuh yang dititipi cahayanya Nabi Muhammad. Permulaannya siapa? Nabi Adam yang pertama kali dititipi cahaya tadi. Ya, kemudian ke Nabi Nuh, nurnya pindah. Ke Nabi, ya, setelahnya Nabi Nuh, seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail, sampai ke orang tua Nabi Abdullah. Maka Abdullah namanya mukhtatam, finishnya, garis finish. Kalau Nabi Adam garis startnya, finishnya, garisnya adalah Sayyid Abdullah. Wahuma isma maf'ul, dan mukhtatam itu isim maf'ul, ya. Muftata isim maf'ul, mukhtatam juga isim maf'ul. Wa yajuzu, boleh pula, an yurada, untuk dimaksudkan bil muftatah wal mukhtatam jami'u muddati umrihi. Boleh juga kita maknai ini seluruh masa umur Nabi. Min babi dzikri tarafai syai' wa iradati jami'ihi. Ini nama balaghahnya menyebut dua sisi sesuatu, tapi yang dimaksud kesemuanya. Waqad yuradu, dan terkadang dimaksudkan pula bil muftatah, dengan kata-kata muftatah di sini adalah ahwalu dunyahu, keadaan hal ehwal dunia Nabi, wal mukhtatam ahwalu akhiratih, yaitu hal ehwal akhiratnya Nabi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lamma adraka Abdul Muthalib al-wafata. Ketika Abdul Muthalib hendak wafat, ba'asa ila Abi Thalib, mengutus kepada Abu Thalib. Faja'a, maka datang Abu Thalib, wa Muhammad ala sadrih, Nabi Muhammad itu di dadanya Abu Thalib, wa huwa fi sakaratil maut, Abdul Muthalib sedang sakaratul maut. Fasara yabki, maka menangis. Wa yaltafitu, dan menoleh ila Abi Thalib, wa yaqulu ya Aba Thalib, undur antakuna hafidhan li hadzal wahid. Lihatlah kamu, pikirlah kamu. Kamu nanti bakal menjadi penjaga untuk satu anak ini. Alladzi lam yasumma raihata abihi, yang ia tidak pernah mencium aroma kasih sayang bapaknya. Wala syafaqata ummihi, atau kasih sayang ibunya. Undur an yakuna min jasadika bimanzilatika bidika. Lihatlah dia, hendaknya dia ibaratnya sebagai jantungmu yang berada dalam tubuhmu. Maksudnya Nabi Muhammad itu jadikan jantung yang seolah-olah berada di dalam tubuhmu. Fa inni ausaituka bihi, saya berwasiat untukmu. Li'annaka min ummi abihi, karena kamu adalah min ummi abihi, ibarat ibu dari bapaknya juga. Ya, maksudnya sebagai ibu, ya sebagai bapak, mengasuhnya gitu maksudnya, ya. Ya Aba Thalib,
In adrokta ayyamahu, kalau kamu mendapati hari-harinya ia, fa'lam anni kuntu min absari nasbihi, ketahuilah aku orang yang paling melihatnya. Fa in istata'ta an tatsba'ah, kalau kamu mampu mengikuti, faf'al, lakukan. Wansurhu, belalah, bilisanika dengan lisanmu, wayadika dengan tanganmu, wa malika dengan hartamu. Bela Nabi. Fa innahu sayasudu, karena ini anak bakal memimpin. Wa yamliku ma lam yamliku ahadun min abai, akan memiliki apa yang tidak dimiliki oleh nenek moyangku. Ya Aba Thalib, hal qabilta wasiyati, kamu nerima tidak wasiatku? Qala na'am, iya. Wallahu ala dzalika syahid, Allah yang jadi saksinya. Qala Abdul Muthalib, famudda yadaka ilayya, sini tanganmu ulurkan kepadaku. Mudda yadaka ilayya, ulurkan tanganmu kepadaku. Famadda yadahu, maka Abu Thalib mengulurkan tangannya kepada Abdul Muthalib. Fabaya'ahu, lalu berbaiat, menyumpahnya, ala dzalika, untuk hal itu, yaitu untuk menjaga Nabi. Summa qala al-an khafif alayya, khaffafa alayya, sekarang rasa kematianku menjadi ringan. Sumalam yazal yuqabilu, lalu Abdul Muthalib itu menciumi Nabi. Wa yaqulu asyhadu anni lam uqabbil ahadan min waladi atyaburihan minka, saya bersaksi saya enggak pernah mencium anak cucuku yang wangi seperti wanginya kamu. Artinya Nabi ini anak cucu yang wangi betul, aromanya paling wangi. Wala ahsan wajhan minka, saya enggak punya cucu yang paling ganteng kecuali kamu. Wa mata Abdul Muthalib, dan meninggallah Abdul Muthalib, bahwa sedangkan Nabi usianya sallallahu alaihi wasallam ibnu samani sinin, saat itu Nabi berusia 8 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu